Selamat sore buat kita semua yang ada di ruangan ini ya. Awalnya saya agak ragu dengan pertemuan offline ya, biasanya online karena juga perkuliahan saya ngajar juga masih online. Tapi hari ini kita boleh menikmati persekutuan di dalam Kristus dengan offline. Nah, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah tentang menjalankan kehendaknya. Satu tema yang selalu saya sampai hari ini saya terus menggumulkan. Apa yang dimaksud dengan kehendak Kristus? Beberapa kali saya membawakan topik ini entah di persekutuan kantor, entah di persekutuan di tempat lain. Walaupun mirip-mirip begitu ya, nggak seperti ini temanya, tetapi selalu menjadi pergumulan saya sendiri. Bagaimana saya tahu itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup saya? Dan bagaimana saya menjalani kehendak Tuhan dalam keseharian hidup saya? Dan ini juga yang menjadi pergumulan kita pada sore hari ini. Nah, mari coba kita lihat bagaimana ketika Tuhan juga menolong kita. Tuhan itu memegang kendali penuh dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan Tuhan itu sudah menciptakan kita, Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Dia akan terus memegang tangan kita sampai kita kembali pulang ke rumah Bapa. Yang menarik adalah selalu kita sebagai orang Kristen diingatkan bahwa hidup kita saat ini di dalam dunia ini adalah hidup yang sementara. Hidup yang sementara. Sehingga satu hari kelak kita akan kembali kepada Bapa di surga. Jadi apa yang harus kita kerjakan saat ini? Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Salah satunya adalah melakukan kehendak Dia. Ya. Nah, di dalam pemberitaan firman Tuhan seringkali pasti kita menjadi satu pergumulan. Ketika kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kita percayai, Allah yang punya rencana, Allah yang berkehendak, dan Allah yang berkedaulatan penuh. Menarik ketika saya coba menggumulkan kenapa selalu ada kalimat Allah yang berencana. Waktu SMA saya tuh ambil biologi. Ya waktu zaman saya dulu A1 itu fisika, A2 biologi, A3 itu ekonomi ya gitu ya, A4 itu bahasa. Saya tuh ambil biologi. Karena cita-cita awal saya adalah guru di kampung yang menjadi dokter hewan. Ya, jadi itu saya selalu gumulkan, Tuhan aku nanti mau jadi guru, lalu setelah itu aku praktek jadi dokter hewan, karena saya punya piaraan itu di rumah luar biasa banyaknya. Jadi kalau orang ke rumah saya pasti bilang miniatur kebun binatang ya. Saya tuh piara anjing 10, belum ayam kate, belum burung perkutut, belum buaya kecil. Ada buaya kecil yang sampai hari ini saya nggak tahu ada di mana karena hilang. Saya nggak tahu nanti kalau dia gede ada di mana saya juga nggak tahu ya. Lalu kura-kura tempurung emas. Jadi kalau orang ke rumah saya itu pasti dia akan bilang miniatur kebun binatang. Nah, waktu saya belajar biologi, salah satunya adalah guru saya mengajarkan proses pembuahan. Saya ingat sekali waktu itu saya dikasih kesempatan untuk membelek seekor marmut ya, tahu ya marmut ya. Black lalu kita belajar anatomi si marmut itu. Kebetulan marmutnya dapat marmut betina waktu itu. Nah guru saya bilang begini, kamu tahu nggak ketika Tuhan menciptakan kita, manusia ya, ada begitu banyak sel sperma dan sel telur yang dilepaskan dalam proses pembuahan. Tapi tahukah kamu yang menjadi bakal anak itu adalah ketika satu sel sperma dengan satu sel telur itu bertabrakan. Kalau dia di 2 telur anak kembar gitu ya. Anak kembarnya orang bilang identik 1 telur, 2 telur gitu ya. Tapi tahukah kamu bahwa lebih banyak orang yang tidak kembar. Termasuk saya tidak kembar, termasuk Anda yang tidak kembar ya. Itulah sel telur dan sel sperma itu bertemu. Di situ terjadi pembuahan. Di situ mulai terjadi bakal satu janin, embrio yang akan menjadi seorang anak. Saya selalu ingat kalimat itu. Jadi ketika saya membaca Allah itu adalah Allah yang punya planning, yang punya rencana. Yes, Allah punya rencana buat hidup saya. Sehingga saya selalu berpikir bahwa hidup saya adalah anugerah Tuhan. Yang harus saya jaga, hidup adalah anugerah Tuhan yang harus saya kembalikan kepada Tuhan. Nah kalau kita melihat ada orang memilih untuk bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa Allah punya rencana dalam hidup dia. Ya begitu banyak mungkin teman-teman pernah mendengar kesaksian. Orang-orang yang kembali dipulihkan kepada Tuhan. Kembali dipulihkan kepada jalan Tuhan. Yang kedua, Allah itu punya kehendak. Walaupun kadang-kadang kehendak Allah itu menurut kita suka dipaksakan seolah-olah. Ya kalau kita misalnya melayat orang yang meninggal,
Satu kalimat yang sering kita ucapkan adalah Allah tahu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik gitu ya. Kita selalu katakan itu kehendak Tuhan. Itu rencana Tuhan. Dan kita katakan bahwa iya rencana Tuhan sih tapi nggak baik buat saya. Tapi tahukah ketika dia berencana, dia berkehendak, dia juga punya kedaulatan penuh. Arti kedaulatan penuh adalah dia ada di dalam seluruh aspek hidup kita. Yang kadang-kadang kita anggap terlalu kecil, Allah nggak perlu tahu deh. Ini mah sepele banget urusan begini remeh-temeh, ngapain kasih tahu Allah. Tapi Allah selalu mau terlibat dalam hidup kita. Sehingga dia menyediakan waktunya setiap pagi untuk kita boleh melakukan saat teduh. Dia menyendengkan telinganya untuk kita boleh berdoa kepada dia. Itulah Allah kita. Allah yang membuka dirinya supaya kita kenal. Kalau kita buka di dalam Keluaran 20. Sebelum dia memberikan 10 hukum itu, apa yang dia lakukan? Dia katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maksud kalimat itu adalah, itulah Allah kita, Allah yang membuka dirinya supaya kita kenal. Hari ini pun ketika kita ada di ruangan ini, ketika kita mau belajar firman Tuhan, kalau dia tidak membuka dirinya supaya kita kenal, kita gak akan paham. Sehingga firman Tuhan bagi orang yang pintar, bagi orang yang bodoh pun itu tidak menjadi masalah. Karena bicara firman Tuhan bukan bicara akal, bukan bicara intelijensia. Bicara firman Tuhan adalah bicara iman. Tetapi bukan hanya beriman tapi gak ngerti apa-apa. Beriman yang memakai akal yang sudah Tuhan anugerahkan. Ya, inilah Allah kita. Kita perlu tahu dia. Bagi Allah, tidak pernah mungkin ada hal yang terjadi di dunia ini yang tidak pernah diduga dan mengejutkannya. Kayak kita kan, aku baru tahu loh. Kamu ternyata pacaran sama dia. Ya ampun, saya gak pernah tahu loh. Nah, itu gak ada di dalam kamus Allah. Allah terkaget-kaget begitu ya. Ya ampun sampai aku gak tahu loh, gak ada. Kenapa gak ada? Karena Allah adalah Maha Tahu. Jadi tidak ada di dunia ini yang dilakukan oleh manusia yang Allah gak tahu. Tidak ada di dunia ini yang Allah gak pernah bisa duga. Karena Allah adalah Maha Tahu. Belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang Allah lakukan pertama kali? Allah tanya, Adam, di mana engkau? Apakah Allah tahu Adam sudah melakukan dosa? Tahu. Allah gak bilang gini, Adam di mana engkau? Tuhan aku kan telanjang. Ya ampun kamu telanjang ya, aku sampai gak tahu loh. Gak ada kalimat itu. Dia tahu. Bahkan di dalam Alkitab dia katakan, dia menyembelih hewan begitu ya. Dia kasih untuk menutupi Adam dan Hawa. Itulah Allah kita. Semakin kita gali lagi kebenaran firman Tuhan, semakin kita mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ya, saya mau katakan itu, saya mau ingatkan terus itu dalam hidup anak-anak muda. Karena satu hal selalu, setiap kali saya harus berbicara di depan anak muda, cuma satu doa saya. Jangan pernah menukar Kristus dengan apapun. Terlalu banyak kalau Anda nonton TV, selebritis pujaan Anda, ya pindah. Tidak lagi dia percaya kepada Kristus. Dan jawabannya sama. Ketika saya menganut agama X, saya baru tahu loh Allahnya kayak begitu. Beda dengan agama saya yang dulu Kristen. Gak ngerti saya. Selalu kalimat itu. Sehingga setiap kita yang mendengarkan, kita seringkali bilang iya ya. Makin pusing bang belajar agama Kristen ini. Udah Allahnya Tritunggal, kita gak ngerti. Lalu Tuhan Yesusnya juga disalib, ngapain juga dia disalib. Lalu timbullah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita akhirnya kita gelisah sendiri. Dan kita pikir gak masuk akal. Betul. Rasio manusia yang terbatas. Tidak mungkin bisa menyelami pekerjaan Allah. Tidak mungkin bisa menyelami kasih Allah yang tidak terbatas. Kita adalah manusia yang diciptakan. Bagaimana mungkin kita yang diciptakan mau mengenal si pencipta sampai luar biasa taunya? Enggak mungkin. Ya, tapi ketika kita bisa percaya. Tadi ada pertanyaan salah satunya. Sola fide. Lalu sola gratia. Lalu sola scriptura. Hanya dengan iman. Lalu hanya anugerah. Dan terakhir Alkitablah yang menjadi dasar kita semakin mengenal dia. Itu sudah lebih dari cukup. Ya, sehingga Alkitab menjadi kecintaan kita. Belajar terus untuk terus bergumul karena topik kita adalah bagaimana kita bisa menjalankan kehendak dia dalam hidup kita. Ya. Nah, Calvin, seorang yang kita percaya, apalagi gereja kita menganut paham itu ya, tulip ya. Tulip tahu? Halo, ajaran Calvin tulip tahu? Mulai dari kerusakan total sampai persekutuan orang kudus. Ntar baca lagi ya. Masa gerejanya di gereja reformasi kagak tahu tulip? Harus tahu.
Ya, mulai dari T, total depravity, kerusakan total, sampai bicara mengenai persekutuan orang kudus. Nah, di situ digambarkan bagaimana manusia yang begitu rusak total, Allah menebus. Dan bukan hanya Allah menebus, bagaimana Allah memelihara sampai nanti kita dipanggil pulang kembali oleh Tuhan. Itu Allah kita yang luar biasa. Apa yang Calvin katakan? Selain diri Allah sendiri, tidak ada hal yang lebih besar dari kehendak Allah. Dia mengatakan inilah Allah yang punya otoritas. Inilah Allah yang punya kedaulatan atas hidup manusia. Sehingga kehendak Allah adalah pemerintahan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu yang terjadi ada di dalam kendali Allah. Tetapi bukan berarti kita pasrah. Tahu ya? Kamu kenapa nggak lulus kuliah? Kok lama banget kamu di kampus ini? Ya udah takdir deh. Gue mah pasrah deh, Tuhan mau kerjakan apa dalam hidup gue. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita mau mengetahui apa isi hati Allah. Apa yang Allah mau nyatakan dalam hidup kita. Nah inilah Calvin mau katakan. Allah itu berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi ketika kita menjalani hari-hari kita harus bertanggung jawab kepada Dia. Ya, apapun yang terjadi Allah tahu. Sehingga kita disakiti pun ketika orang jahatin kita, Allah tahu. Tapi selalu di dalam kekristenan dikatakan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya saya pun kalau di kampus begitu. Ketika orang cerita ke meja saya, Ibu, si ini jahat banget sama saya loh Bu. Dia nusuk saya dari belakang. Kira-kira menurut Ibu saya harus balasnya gimana ya Bu? Kata si Anu saya lakukan ini nih Bu. Kata si ini saya lakukan ini. Menurut Ibu, kata Ibu lakukan apa? Saya cuma bilang begini Bu, kalau dalam hidup saya terserah orang mau lakukan apa. Dia mau jahat sekalipun kepada saya, satu hal saya belajar, kita gak boleh jahat sama dia. Urusan dia jahat sama kita itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita tidak boleh jahat sama dia. Ya keenakan dong Bu, orang dia jahat kok. Iya betul keenakan, tapi urusan dia sama Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa kita harus membalas dengan kejahatan. Susah pasti. Tetapi Tuhan mengajarkan dan memampukan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa loh. Allah, semakin kita kenal Allah kita di dalam kekristenan, semakin kita menyadari bahwa kita punya perbedaan yang luar biasa dengan Allah-Allah dari agama lain. Ya. Siapa yang hari ini saat teduhnya pagi tadi lancar? Coba saya mau tanya. Jujur nih ya, jujur ayo. Siapa yang hari ini saat teduhnya lancar? Hari ini aja. Oh kebetulan hari ini gak saat teduh ya, ntar malam ya. Jadi gak bisa angkat tangan begitu ya. Oke. Waktu kita mengalami saat teduh kita yang enggak lancar alias bolong-bolong, apa yang kita rasakan? Kadang-kadang udah saat teduh belum ya? Lupa gue terakhir saat teduh kapan ya? Senin kalau gak salah, sekarang udah Sabtu kan? Senin kalau gak salah, nah gitu itu bolong banget tuh. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Apa perasaan kita? Biasa-biasa aja kah? Atau ada satu yang menggelisahkan kita? Atau ya gak biasa aja sih Bu. Menggelisahkan juga enggak sih Bu, ya rada-rada lah Bu gitu ya. Ayo kita mulai bangun terus. Ya sebagai tunas-tunas muda, Anda harus terus menggalakkan itu. Jaga hubungan pribadi kita sama Tuhan ya. Karena topik ini yang saya katakan PR seumur hidup kita loh, menjalankan kehendak Dia ya. Nah sekarang kita mau diskusi sama-sama. Namanya diskusi berarti bukan saya yang jawab ya. Jangan saya bertanya, saya menjawab sendiri dan saya menyimpulkan sendiri ya, bukan itu. Pertama, kita tahu dulu baru mengerjakan atau mengerjakan dulu baru mencari tahu? Kita tahu dulu baru mengerjakan atau kerjakan dulu baru mencari tahu? Biasanya gimana? Tahu dulu baru ngerjain gitu ya. Oke, ada yang berbeda? Mengerjakan dulu baru cari tahu. Berarti kita cari tahu dulu ya, planningnya cari tahu dulu baru kerjain. Oke yang kedua. Ketika jatuh cinta pada satu orang, ini pasti udah pernah ngerasain. Walaupun jatuh cintanya sembunyi-sembunyi, jatuh cinta, patah hati sendiri, jatuh cinta sendiri gitu ya. Orangnya gak pernah tahu, tapi gak apa-apa. Ketika jatuh cinta pada satu orang, kita analisis dia dulu, maka baru mencintai dia. Atau kita mencintai dia dulu, baru melakukan analisis. Hah? Mencintai dulu. Afu. Hah.
Oke. Heeh. Iya. Iya. Pasti bisa memang ada terjadi ya. Oke. Ah, bisa betul. Tetapi mana yang lebih sering kita lakukan? Memang pasti bisa terjadi. Tapi mana yang lebih sering kita lakukan? Hah? Mencintai dulu. Baru kita cari, setelah kita lihat, ya kagak cocok gitu ya. Nasi sudah menjadi bubur. Ya nikmatilah bubur itu, akhirnya kan begitu ya. Kan gak mungkin jadi nasi lagi. Itu ya, oke. Ini gak ada jawaban benar, gak ada jawaban salah. Tapi nanti saya kaitkan dengan apa yang saya mau katakan. Yang ketiga, banyak orang hidupnya dipengaruhi oleh kemauan. Saat kemauannya itu ternyata sudah serong, lalu ia cari alasan untuk membela diri. Dan saya komentari, inilah dunia. Seringkali yang nomor 3 nih, kita udah tahu salah nih. Aduh bagaimana ya, supaya pas bagaimana ya, mulailah kita cari pembelaan. Supaya mendukung jawaban saya yang tadi gak benar itu. Makanya kenapa di dalam pengadilan ada yang namanya pembela. Bahkan dia cari celah hukum mana yang bisa membebaskan engkau dari jerat itu. Nih kamu melakukan kesalahan, oke ada loh pasal sekian yang bisa menolong kamu lepas dari itu. Dia cari tuh pasalnya kemana. Nah kita udah melakukan kesalahan nih, kita buka Alkitab. Aduh ayat mana lah yang mendukung. Ada ayat ini cocok lah ini. Bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan tetapi kita mempunyai kehendak bebas dan sebagainya. Oh berarti saya bisa dan saya cocok sekali pas. Ada orang seperti itu. Yang saya mau katakan adalah dalam hidup kita, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita harus ingat dampaknya apa. Sama seperti tadi nomor 1. Kalau saya mengetahui, baru saya mengerjakan, saya udah tahu nih, saya lakukan apa enggak ya. Tapi ketika kita mengerjakan, ternyata itu melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, kita baru sadar repot kan. Menolong orang kalau di bandara, nitip barang, bahaya enggak perbuatan itu? Kalau orang nih keberatan bawa barang, kita bilang aduh kesian nih nenek-nenek udah tua. Aku bawa ini aneh barang itu. Itu perbuatan baik kan. Tapi coba kita lakukan itu di bandara. Baik gak itu? Nah kenapa gak boleh? Iya. Kalau itu nanti suatu saat begitu dibuka misalnya. Barang yang melakukan atau seperti ya opium, entah ganja, entah apapun itu yang berbau dengan hal-hal yang negatif tadi, kamu yang kena. Karena di tas itu gak ada tulisan punya si nenek kan, yang penting kamu yang pegang. Nah itu poin nomor 1. Yang kedua, ketika kita jatuh cinta, kita boleh jatuh cinta kepada orang yang kita suka. Biasanya apa yang kita lakukan? Kita selidiki dulu dia siapa. Jangan-jangan kau jatuh cinta, dia sudah punya suami, repot. Tapi dia terlanjur jatuh cinta, Bu, saya bagaimana ya? Misalkan begitu. Biasanya kita cari tahu dulu kan, apa yang mesti kita lakukan. Seperti apa dia, kita cek di mana. Dan seterusnya baru kita menyatakan kita mencintai dia. Itu yang saya mau katakan tentang satu planning, tentang satu perencanaan. Sampainya kita tahu dampaknya apa di belakangnya. Ya, ini kalau dunia saya katakan poin 3 ini yang paling mengerikan. Dia selalu akan cari alasan untuk bisa membela dirinya. Udah tahu dia salah, tapi dia akan membela dirinya. Seolah-olah dia menjadi benar. Ya. Dan jikalau kita mau menjalankan kehendak Tuhan, kita akan diperlengkapi dengan segala kebaikan untuk menjalankan kehendak Tuhan itu. Bukan menyalahkan kehendak kita atau bukan menjalankan kehendak kita. Kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita? Iya. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita? Iya. Setinggi langit dengan bumi gitu ya, kalau di Alkitab bilang ya. Rencana Tuhan dengan rencana kita, bayangin tuh. Jauh banget apa yang Tuhan inginkan dengan apa yang kita inginkan. Beda banget. Nah bagaimana kita bisa setia mengikuti rencana Tuhan? Bagaimana kita setia untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan? Saya tidak pernah lupa ketika salah seorang anak sekolah minggu saya Tuhan panggil orang tuanya. Waktu itu saya sebagai kakak sekolah minggunya, saya berusaha untuk menghibur dia. Dengan kalimat, ya Tuhan sudah memanggil papamu. Kamu sabar ya, Tuhan tidak pernah salah mengatur hidup kamu. Tuhan tahu yang terbaik untuk kamu. Lalu dengan mata yang berlinang air mata dia liatin saya. Kalimat yang keluar dari mulutnya sampai sekarang saya gak pernah lupa. Cici bisa ngomong gitu karena Cici gak merasakan apa yang saya rasakan. Cici bisa ngomong gitu karena Cici gak mengalami kejadian yang saya alami. Saya terdiam. Saya gak tahu lagi mau ngomong apa kepada anak sekolah minggu saya.
Karena kenyataannya memang betul. Kita bisa mengeluarkan 1000 macam ayat Alkitab begitu ya. Menghibur dia mulai dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, betul gak? Lalu Yohanes 3 ayat 16, bahwa papamu sudah bersama dengan Tuhan karena dia percaya. Wah bisa kita, apalagi saya guru sekolah minggu, hafal banget. Makanya saya ketawa banget saya dengan pertanyaan tadi. Ya, Yesus disunat umur berapa? Ada yang 7 tahun, bayangin 7 tahun. Wah Alkitab jelas kok Israel 8 hari gitu ya. Makanya saya mau ketawa banget ya. Karena saya jadi guru sekolah minggu, jadi saya sudah tahu banget. Nah saya mau katakan betul yang dia omong. Cici bisa ngomong gitu karena Cici gak mengalami apa yang saya alami. Cici bisa ngomong gitu karena Cici masih punya papa tidak seperti saya. Dan waktu papa saya meninggal, terjawablah itu. Siapapun yang menghibur saya, boleh. Tetapi kesedihan, kehilangan yang rasain itu cuma saya sendiri. Ya, akhirnya begitu. Bahwa menjalankan kehendak Tuhan dengan kehendak kita sama sekali berbeda. Yang kadang kita rasanya sakit banget ya Tuhan gitu ya. Tapi menarik sekali ketika Tuhan mengatakan segala sesuatu di dunia ini aku pinjamkan sama kamu. Kita kalau di kebaktian kan dikasih tahu. Uang itu milik siapa? Milik Tuhan kan? Kembalikan kepada Tuhan. Gitu kan ya? Si WL suka ingetin ya. Bapak Ibu kita akan mengembalikan berkat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Kita akan kembalikan kepada Tuhan. Mari kita iringi dengan pujian. Nah kalimatnya kan kita akan mengembalikan kepada Tuhan sang empunya berkat itu. Pertanyaan saya, orang tua kita punya siapa? Adik abang kita punya siapa? Punya Tuhan. Sekali waktu Tuhan akan bilang, Iva, saya sudah pinjamkan kamu ya selama 50 tahun. Ya sejak saya lahir sampai saya kehilangan papa saya. 50 tahun sudah aku pinjamkan, sekarang waktunya kamu kembaliin milik saya. Ini kan milik saya papamu itu, kembaliin ya ke saya. Gak bisa terima saya. Kenapa Tuhan harus diambil? Sampainya saya ingat segala sesuatu adalah milik Tuhan. Sehingga ketika kita menjalankan kehendak Tuhan kita harus ingat apa yang menjadi kehendak Tuhan beda dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, jadi kita harus bersiap diri siapapun yang atau apapun yang Tuhan punya dia akan minta balik. Dan biasanya ada orang bilang Tuhan akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Nah itu kalau memang ngarep banget ya kayak orang bakar rumah supaya dapat rumahnya dibangun lebih bagus gitu ya dari asuransi. Enggak begitu. Kadang memang Tuhan ambil lah Tuhan gak kasih gantinya. Karena dia tahu kita kuat gitu lah. Tuhan udah tahu. Ya jangan kita berpaku dengan cerita, oh Ayub aja diganti, masa sih kita gak diganti? Belum tentu. Kenapa? Karena Tuhan gak mau ganti kok. Ya, nah tapi kita harus bersiap. Bicara kehendak Tuhan, PR seumur hidup, itu saya ingatkan terus gitu ya. Supaya teman-teman gak frustasi, kok kayaknya gak kelar-kelar ya tentang kehendak Tuhan. Iya kan itu seumur hidup. Nah apakah kehendak Allah kita dapat tahu? Yuk kita buka Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Yang 20 yang perempuan, ya ganjil, 21 laki-laki, 22 perempuan, 23 yang laki-laki. Nanti ayat yang 24 kita sama-sama baca ya. Efesus 4 ayat 20 sampai 24, yang perempuan kita mulai lebih dulu ya. 1, 2, 3. Tetapi kami bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sama-sama? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di situ dikatakan bagaimana kita jangan lagi hidup berdasarkan manusia lama. Kita harus hidup dengan manusia baru. Kenapa? Di ayat 20 dia katakan, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi ketika kita telah belajar mengenal Kristus, gak ada lagi kita hidup dengan jubah manusia lama. Artinya kehidupan kamu yang dulu tuh udah gak cocok lagi ketika kamu mau melakukan yang baru. Udah gak pas ibarat pakaian kekecilan atau kebesaran. Sehingga kamu harus lakukan apa? Menanggalkan. Menanggalkan tuh kamu buka gitu ya. Menanggalkan ya. Di ayat keberapa tuh? 22. Menanggalkan manusia lama. Lalu dikatakan mengenakan manusia baru di ayat 24. Nah waktu kita bicara dalam konteks pakaian gitu ya. Misalnya kita tahu ya menanggalkan, buka, mengenakan kita pakai gitu. Nah waktu kita bicara mengenai menanggalkan ya. Menanggalkan itu dia lanjutkan di ayat 23. Teman-teman lihat di situ.
Setelah kamu melakukan penanggalan manusia lama kamu ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Berarti ada satu perubahan lahiriah, batiniah. Ada satu perubahan di dalam hidupmu yang akan terjadi keluar sana, yang akan memancar keluar sana. Perubahan itu terjadi. Sehingga waktu kita bicara mengenai menanggalkan manusia lama menjadi manusia baru, itu bukan sekedar satu slogan, ya aku manusia baru, bukan gitu ya. Tetapi ini adalah karya Allah yang akan menuntun kita di dalam proses pendewasaan iman. Allah yang akan mendewasakan dan setiap orang prosesnya beda-beda. Makanya ada orang yang cepat banget bertumbuhnya. Tapi ada orang yang lama, udah belajar berkali-kali gak ngerti juga. Aduh, dia mesti lewati masa-masa sampainya dia paham. Nah itu. Ya, jadi setiap orang punya proses berbeda. Kita gak boleh gak sabaran. Ya, kalau saya ngajar sekolah minggu juga apa yang saya ceritakan hari ini ada yang udah ngerti. Tapi mungkin dia belum paham, di rumah dia baca lagi. Minggu depan saya tanya baru dia paham. Ada juga yang sampai 2 minggu, 3 minggu baru paham. Ya karena apa? Semua butuh proses untuk memahami kehendak Tuhan. Untuk tahu. Dan yang kedua adalah bukan hanya kita tidak melakukan yang buruk. Kadang-kadang kita katakan saya tidak melakukan yang buruk. Tetapi apa? Kita melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita tidak melakukan yang buruk. Tetapi kita berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Ya gak bisa begitu. Aku gak melakukan kok Bu. Habis kamu lakukan apa? Ya gak ngapa-ngapain. Bukan itu. Ya sehingga waktu kita katakan apakah kehendak Allah itu dapat kita tahu? Yang pertama adalah tidak mungkin untuk tahu kehendak Allah, orang bilang. Padahal Allah bilang, bagaimana engkau mau mengenal aku? Engkau mau tahu isi hatiku? Ada dalam firman Tuhan. Ya, orang bilang mana mungkin sih kita tahu kehendak Allah? Nah, saya kenapa kupas dari Efesus tadi? Ada manusia lama dan manusia baru. Kalau kita cuma menanggalkan saja, tidak mengenakan manusia baru, itu nomor 1. Ya gak mungkin lah kita kenal Allah. Dan yang kedua, kemungkinan untuk mengetahui kehendak Allah. Betul. Kita tahu kehendak Allah karena sudah menjadi manusia baru. Yang tadi sudah memakai jubah yang baru. Yang sudah menanggalkan manusia lama. Kalau di dalam kitab Efesus. Nah kesimpulannya adalah janganlah kita menjadi bodoh. Kalau kita sudah tahu kebenaran, katakan itu sebagai kebenaran. Bahkan firman Tuhan selalu ingatkan, ketika engkau melihat satu ketidakbenaran dan engkau berdiam diri terhadap itu, engkau berdosa. Apa yang kita lakukan ketika kita melihat ketidakbenaran? Kita tahu itu gak benar, yang kita lakukan apa biasanya? Diem, iya. Nah diem yang penting bukan saya lah, itu urusan dia. Nah itu gak bisa. Di dalam kekristenan tidak ada istilah itu. Ketika engkau tahu itu gak benar, apa yang kita lakukan? Tegur. Menegur dengan kasih jelas, Alkitab mengajarkan itu. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Allah, kadang-kadang Allah menyuruh kita melakukan apa yang kita gak mau lakukan. Tuhan orang tuh jahat sama saya, kayak tadi cerita saya bilang, teman saya bilang. Tuhan dia jahat sama saya mesti ngapain? Tuhan bilang kasihi dia. Karena kita diajarkan mengasihi musuh kita. Masa mengasihi dia enak banget udah jahat kita harus kasihi. Itulah ajaran kekristenan. Makanya standar kekristenan adalah standar yang paling tinggi yaitu firman Tuhan. Semua orang tahu Allah adalah kasih, itu pasti Allahnya orang Kristen. Ketika orang melihat ada orang baik itu pasti orang Kristen. Makanya buat mereka aneh kalau melihat mahasiswa Kristen nyontek. Aneh kalau mereka melihat karyawan Kristen korupsi. Anda tahu kan salah satu menteri yang Kristen yang korupsi itu rame luar biasa. Tapi kalau bukan orang Kristen rasanya biasa-biasa aja korupsi. Bu kenapa sih kalau setiap kali saya nyontek kayaknya heboh banget sih orang-orang. Heboh banget sih. Coba kalau si Anu gak masalah. Kenapa? Karena dia tahu kamu orang Kristen. Dan dia selalu tahu bahwa standar orang Kristen paling tinggi yaitu firman Tuhan. Capek banget jadi orang Kristen, emang capek. Itulah harga yang harus kamu bayar. Kalau kamu mengatakan jadi orang Kristen gak mau capek, kamu jadi orang Kristen gak mau dikritik, gak mau dinilai, ya gak usah jadi orang Kristen, gampang. Ya gak bisa begitu dong Bu, aku orang Kristen, begitu owe langsung Kristen, siapa bilang ke orang Kristen, begitu ke owe langsung orang Kristen. Kamu tahu artinya Kristen apa? Kristen itu bukan agama. Kristen adalah Kristus itu sendiri. Jadi sekarang kalau kita mengaku orang Kristen, siap-siap. Ketika orang akan berbagai mata akan menyorot kamu. Dengan standar yang dituntut dalam hidupmu lebih tinggi dari orang lain. Karena kita adalah orang Kristen. Ya. Nah ada 3 tahap untuk mengetahui dan menjalankan apa itu kehendak Allah. Ini yang pertama. Ya, bagaimana kehendak Allah itu atau perintah Allah itu dinyatakan dengan otoritas yang final.
final, nggak bisa ditambah, nggak usah dikurangi, dan hanya ada dalam Alkitab. Masih ingat tentang apa? 2 Timotius. Tentang apa? Tentang Alkitab. Segala sesuatu yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki orang dalam. Ingat itu masih? Enggak Bu, boro-boro Bu, enggak ingat. Nanti buka lagi ya. Itu segala sesuatu yang diilhamkan Allah. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Itu firman Tuhan. Sudah final, enggak usah lagi kita tambah-tambahin. Kayaknya masih kurang Bu, aku udah belajar teologi ya loh Bu, kayaknya masih perlu ditambahin. Enggak ada begitu. 1 iota pun kau enggak boleh tambahkan, gitu kan ya. Kalau kita mau belajar menjalankan kehendak Allah. Yang kedua, yaitu memahami penerapan Alkitab pada situasi yang baru. Pada situasi yang baru. Di dalam hidup melalui akal budi yang diperbaharui. Kenapa penting dalam situasi yang baru? Kita seringkali kan melakukannya pengulangan. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang gak bisa? Lalu kita gak mau berpikir, apa kira-kira harus kita lakukan? Nah, Alkitab akan menuntun kita ketika kita menghadapi situasi yang betul-betul baru, yang kadang kita gak tahu mau ngapain. Tuhan, aku harus gimana Tuhan ya? Gak pernah kujumpai dalam hidupku gitu loh. Nah, Tuhan akan mendidik kita untuk kita melakukan penerapan Alkitab itu. Jadi ayat firman Tuhan ketika kita hafal, ada satu masa di mana kita gak bisa lagi ngomong apa-apa. Kita cuma bisa nangis dan berdiam diri, tapi selalu kita katakan ada Tuhan yang akan memeluk kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Kita baru paham ketika Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita baru paham ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak sendiri di dunia ini. Ada aku yang mengasihimu. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi kita jatuh. Jadi Tuhan itu membentuk kita dengan air mata. Tuhan membentuk kita dengan tawa, sukacita. Supaya apa? Kita menjadi pribadi yang kuat. Tidak pernah dalam hidup kita melulu dengan ketawa. Tidak pernah dalam hidup kita melulu dengan air mata. Tetapi Allah membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Supaya apa? Karena kita punya kemerdekaan. Kita punya satu yang Tuhan berikan kepada kita adalah satu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu di dalam Yohanes, kitab Yohanes. Ya, ada satu kebenaran yang memerdekakan kamu. Kamu ngerti apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Semua tidak luput dari kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga adalah tidak ada refleksi yang sadar sebelum bertindak. Tidak ada refleksi yang sadar. Sebagian besar pikiran, sikap, dan tindakan kita bersifat spontan. Makanya kalau dalam doa, seringkali orang mengatakan gini, Tuhan, ampuni Tuhan, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Pertanyaan saya, adakah yang kita lakukan dosa tidak sengaja? Atau semuanya sengaja? Ini yang dikatakan. Sebagian besar pikiran, sikap, dan tindakan kita bersifat spontan. Spontan itu yang kadang-kadang kita lakukan, kita gak sengaja. Kita kalau lihat orang Indonesia punya satu ciri khas kalau lihat orang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu satu orang masuk kita liatin. Lalu kita bilang aneh ya nih orang, aneh. Kau tahu artinya aneh? Yang ciptain dia siapa? Tuhan. Emang dia mau dia mukanya aneh? Misalnya matanya gede banget ya, atau bibirnya gede banget, telinganya kecil gitu. Aneh ya nih orang. Nah, waktu kita mengatakan kalimat aneh, kita sedang mengeluarkan satu statement yang mengatakan ini yang bikin siapa lah kira orang ini. Aneh banget. Siapa yang ciptakan dia? Tuhan. Kamu kalau berkaca coba, sering gak kamu perhatikan antara hidung dengan lidah, bibir, ada satu celah di tengah. Karena pakai masker ya, mungkin gak gitu. Tapi kamu suka perhatikan gak antara hidung dengan bibir, ada satu celah di tengah ini. Lalu kamu lihat di sini, ini fungsinya apa Tuhan ya? Ngapain ada celah-celah begini, bikin repot rasanya kalau mau bedakan susah. Tapi coba kalau kamu ratain gak pakai celah, apa yang terjadi? Saya kalau lihat unta, saya ingat itu langsung. Mukanya unta itu kan gak ada celah ya, lurus gitu mukanya, pasti jelek. Tapi ada pemanis yang Allah berikan di tengah itu, itulah Tuhan kita. Luar biasa ya, makanya kalau ngaca itu jangan cuma lihat, aduh Tuhan itu artis bagus banget matanya ya, matanya jelek banget tuh, kurang belok gitu ya. Itu yang laki-laki, badannya dia keren banget Tuhan, six pack. Saya coming soon juga gak bakal. Ya gak mungkin lah Tuhan. Dan kita mulai mencari-cari apa yang jelek dari tubuh kita. Apa yang jelek dari wajah kita. Padahal kita lupa. Tuhan menciptakan kita di hari keberapa? Coba tadi ditanya ya. Keterlaluan kalau sampai gak tahu Tuhan menciptakan di hari keberapa. Hari keberapa Tuhan menciptakan? Ada yang bilang 7 lagi. 6. Apa yang Tuhan katakan begitu menciptakan manusia? Beda dengan kalimat-kalimat dia menciptakan dari hari pertama. Apa kalimatnya? Sungguh amat baik.
sangat baik. Kalau yang lain kan baik ya, baik. Puncaknya dalam manusia sungguh amat baik. Artinya apa? Kita diciptakan oleh Tuhan sempurna adanya. Jangan lihat fisiknya. Karena banyak orang yang fisiknya tidak sempurna tapi hatinya sempurna. Tapi ada orang yang fisiknya sangat sempurna, hatinya carut marut, gak sempurna. Mana yang kita pilih? Gak dua-duanya loh Bu. Saya maunya dua-duanya sempurna begitu ya. Kalau suruh pilih mau yang mana? Fisik sempurna apa? Di dalam diri yang sempurna. Dokter kecantikan laku ya. Laku ya dokter kecantikan ya, ngantri-ngantri ya. Dokter gizi, sepi luar biasa. Saya kalau berobat ya, ke rumah sakit Hermina tuh Jatinegara ya. Saya nunggu di ruang tunggu. Sus itu dokter apa? Oh dokter kecantikan, pasiennya banyak. Oh bukan banyak lagi Bu, sampai malam Bapak itu. Karena dokter itu sampai gak istirahat. Begitu saya duduk nih, Ibu Iva, saya udah masuk. Dok berapa orang pasiennya? Saya tanya gitu kan, cuma ibu doang. Itu dokter gizi tuh. Ya, saya terpaksa ke dokter gizi, waktu itu dirujuk ke dokter gizi. Nah saya mau katakan adalah begini. Gizi buat saya apa buat orang lain dokter gizi itu? Buat diri saya. Tapi sepi gak ada orang datang ke dokter gizi. Kalau kecantikan, setrika wajah, apa itu namanya setrika wajah, tarik benang apa segala macam, itu buat siapa? Buat orang lain, tapi penuh luar biasa. Bisa paham? Saya ingat banget tuh, almarhum papanya Kenan. Waktu Keti mau sekolah kedokteran, cuman satu pesan papamu Nan. Keti kalau ambil S2 jangan kecantikan ya, masih ingat kalimat itu? Gak usah kau ambil kecantikan, yang lain boleh tapi tidak kecantikan. Ya kadang-kadang kita lebih memuaskan orang lain. Kita lebih bisa mata kita itu untuk menilai orang lain yang lebih bagus. Sehingga kedalaman diri kita, inner beauty kita gak tahu. Ya mulai hari ini Anda pemuda gak perlu lagi Anda tengok kanan kiri atas bawah depan belakang. Anda sempurna di mata Tuhan. Tuhan mengasihi Anda. Jadi gak perlu lagi kamu iri sama orang lain. Ya gak perlu lagi kamu serika-serika wajahmu nanti ya. Alismu di alis itu disulam-sulam ya. Rambut juga rebonding atau segala macam gak usah. Rapi yang terbaik yang Tuhan kasih. Ya yang laki-laki juga sama begitu. Saya biasanya memang perempuan yang banyak begitu ya. Laki-laki bukan berarti tidak ada, tetap ada. Ini John Piper ngomong, bukan dari saya. Saya kutip dari buku beliau ya. Nah satu tugas besar dari kehidupan Kristen. Nih kita. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Ayatnya di mana? Roma berapa? 12 ayat 2. Bagus ya. Itu pasti guru sekolah minggunya ingetin waktu tadi. Saya ketawa tadi waktu Fania dari 1 sampai berapa kok gak jawab? Iya tante dulu waktu sekolah minggu nyanyi doang katanya gitu. Dia inget nyanyinya. Nah sekarang kamu kan udah pada jadi guru sekolah minggu nih ya. Ingat baik-baik, iya waktu aku ngajarin anakku, anak sekolah minggu harus lebih pintar daripada aku gitu dong ya. Nah itu udah bagus ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Memiliki hati yang baru, pikiran yang baru dan buatlah pohon yang baik. Maka buahnya pun akan baik. Kalau pohonnya sehat, buahnya akan sehat. Karena apa? Buah itu akan menggambarkan pohonnya itu seperti apa. Kalau diri kita sehat, kita akan menghasilkan perkataan yang sehat. Pikiran yang sehat, perbuatan yang sehat. Itulah bagaimana kita mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pertama harus berubah. Setelah itu ketika bukan hanya cukup berubah, kita harus berubah mindset kita harus berubah segala sesuatunya. Lalu dari perubahan itu lahirlah buah. Kalau cuma berubah gak menghasilkan buah, percuma. Ya, peristiwa pohon ara yang dikutuk Tuhan pada saat itu adalah ketika dia tidak berbuah. Lalu kita akan komentar, gimana sih Tuhan ini? Orang jelas pada saat itu gak musim berbuah kok. Ya si ara gak berbuah lah Tuhan. Kok Tuhan mengutuk pohon ara itu waktu dia gak berbuah? Pasti ada kesalahan kalimat Tuhan. Anda ngerti gak kalimat itu? Pada saat Tuhan melihat pohon ara yang tidak berbuah, Allah mengutuk pohon ara itu. Lantas orang berkomentar, Tuhan ini salah. Orang pohon ara gak lagi musimnya berbuah kok. Jelaslah dia gak berbuah. Kenapa Tuhan harus mengutuk pohon ara itu? Kira-kira apa jawaban kita? Ada kesalahan redaksi waktu menulis itu. Gitu. Kenapa? Teman-teman berpikir gak, kenapa pohon ara itu dikutuk Tuhan waktu itu? Ketika dia tidak berbuah. Ini kaitannya dengan menjalankan kehendak Tuhan. Saya menemukan satu kalimat yang indah dari satu buku yang saya baca. Dia bilang begini, itulah arti kekristenan.
ketika kekristenan, Anda mau melakukan buah yang baik, tidak perlu menunggu waktu untuk musim berbuah, baru Anda berbuat baik. Dalam situasi apapun, ketika orang lain semua tidak berbuah, Anda tetap harus berbuah. Dan saya setuju itu. Kita bukan bicara mayoritas pasti benar. Walaupun kita dibesarkan di satu negara yang menganut mayoritas pasti benar. Kalau semua orang melakukan seperti itu, lalu aku tidak melakukan Tuhan, lantas Tuhan bilang salahmu. Semua orang melakukan, kau kan enggak begitu dalam kekristenan. Ketika semua orang melakukan ketidakjujuran, aku tetap harus jujur. Ketika semua orang menyeleweng, aku tidak boleh menyeleweng. Ketika semua orang tidak mau berbuah, aku harus berbuah. Itulah kekristenan. Tapi tidak juga jangan lakukan ketika semua orang melakukan kebenaran, engkau sendiri, aku harus berbeda. Ya udah aku nggak bener deh, nggak bisa begitu. Bukan itu maksud saya. Tetapi dalam kekristenan selalu kita diajarkan, bukan mayoritas yang selalu benar. Ingat peristiwa penyalipan Yesus. Ketika semua orang lebih memilih Barabas dibandingkan Yesus, mayoritas yang akhirnya menang. Ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, coba kita lihat apa yang mayoritas dunia ini lakukan. Karena berbeda dengan nurani kita kan. Dan kita harus menjalankan apa yang nurani kita katakan. Susah, iya. Penuh dengan pergumulan, pasti. Tapi selalu ingat, itulah harga yang harus kita bayar sebagai orang Kristen. Ketika kita mau menjalankan kehendak Tuhan, pasti susah, iya. Tapi Tuhan suruh kita taat. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Tuhan akan menyelesaikan buat kamu. Ya, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan inilah aplikasinya buat hidup kita. Yang pertama, tidak ada jalan pintas untuk mengenal kehendak Allah. Ibaratnya kamu mau ke lantai 4 atau ke lantai 5, gak mungkin kamu gak melewati tangga di lantai 1. Tidak ada jalan pintas. Semua butuh dari bawah. Semua butuh proses, semua butuh kerja keras. Yang kedua, kalau kita mau tahu kehendak Allah, mengenal kehendak Allah itu secara total. Artinya, menjadi murid yang mau mendengar dan taat. Berada dalam jalur Alkitab dan jangan mengabaikan prinsip Alkitab. Apa prinsip Alkitab? Supaya kita menjadi murid yang taat. Ya, aku boleh berbuat segala sesuatu, tetapi harus memuliakan Allah. Apakah yang lakukan ini betul-betul bermanfaat dan membangun orang lain atau menjadi batu sandungan? Sebelum kita melakukan apa yang kita mau lakukan. Tidak ada ikatankah yang akan membatasi atau membelenggu aku? Jangan sampai kamu terikat. Sampai membuat kamu gak bisa lepas dari itu. Atau sejahtera Kristus akan memerintah dalam hatiku atau tidak. Waktu aku melakukan ini apakah aku sejahtera? Dan bagaimana proses pengujian yang akan aku alami. Setiap orang akan melalui proses ujian itu. Tunggu dan sabar terhadap waktu Tuhan. Kalau kita sekedar menyanyi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya waktu Tuhan itu gak pernah salah dalam hidup kita. Ada prosesnya, ada waktunya. Sehingga yang terakhir berdoalah. Supaya Roh Kudus itu akan membuat luapan hati kita itu baik, berkenan dan sempurna di dalam menjalankan kehendak Tuhan. Pertolongan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Tidak perlu mengundang Roh Kudus lagi. Roh Kudus hadirlah dalam ibadah kami. Roh Kudus bilang kau hadir di tengah-tengah ruangan kami. Roh Kudus ada dalam hati kita masing-masing. Ketika kita sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia berdiam. Dan Dia akan menolong kita. Dia akan mengingatkan kita waktu kita melakukan kesalahan-kesalahan. Kamu udah gak benar. Ayo kamu jangan lakukan itu lagi. Itulah yang menggelisahkan kita ketika kita melakukan ketidakbenaran. Roh Kudus yang ngingetin kita. Maka tadi saya tanya, ketika kita tidak saat teduh, apakah itu menggelisahkanmu? Kalau biasa-biasa aja Bu. Saya mah biasa-biasa aja, udah sering kok Bu, bertahun-tahun saya begitu. Hati-hati. Jangan pernah memadamkan roh. Dia selalu memberi kita kesempatan untuk kita bertobat. Di dalam kitab Petrus dikatakan, apa betul Tuhan akan datang kedua kalinya? Lalu Petrus mengingatkan, iya seringkali orang menganggap Yesus itu gak akan datang kedua kalinya dan itu menjadi satu kelalaian. Tapi dia ingatkan, Tuhan belum datang sampai hari ini. Karena Dia memberi kesempatan kepadamu untuk bertobat. Sehingga pada saat Dia datang, Dia menjumpai kita sebagai saleh-salehnya yang setia. Itu yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Ya, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita pulang. Tapi yang jelas kita harus pulang. Dan kita ada di dalam waiting listnya sampai Tuhan panggil menurut absensi apa yang sudah Dia siapkan. Presensi kehadiran dan presensi kematian kita. Ya, nanti kan dipanggil satu-satu. Nah kita harus siap. Dulu saya termasuk orang yang sangat takut ketika harus mati.
Makanya saya kalau tidur itu, saya cuma bilang, Tuhan aku tidur jangan sampai aku mati ya Tuhan gitu. Pokoknya saya paling takut udah menghadapi malam, saya paling takut. Menjemin mata saya takut besok gak bangun lagi. Tapi sudah 4 tahun terakhir ini, 5 tahun sampai tahun ini, saya baru menyadari bahwa saya tidak pernah takut lagi akan kematian. Karena kematian cuma memindahkan hidup kita di dunia dengan di sana. Makanya waktu saya bilang sama anak-anak saya, nanti kalau mama mati, mah jangan macam-macam deh, kalimatnya gitu. Bukan, mama cuma kasih tahu, gak usah ngomong gitu lah mah, masih lama, emang mama sakit apa? Ya gak sakit apa-apa, bisa aja mama tidur gak bangun, udah jangan ngomong gitu lah, mama nih aneh-aneh aja. Pokoknya setiap kali saya mau mulai pembicaraan, pasti kalimatnya gitu. Ya, gak ada yang mau dengerin kalau saya ngomong begitu. Tapi saya cuma katakan bahwa mama sudah tidak takut mati lagi, dulu takut. Tapi sudah 5 tahun terakhir ini saya baru sadar, untuk apa takut mati? Ternyata kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tinggal bagaimana kita menyiapkan diri. Makanya kalau malam tuh mau tidur, satu doa saya, Tuhan kalau besok saya gak bangun, saya berharap hari ini sudah selesai apa yang harus saya kerjakan. Hari ini saya sudah beres dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, tidak menjadi sandungan buat mereka, tidak mengecewakan mereka, tidak menjadi bahan olok-olok mereka, tapi saya sudah selesai dengan Tuhan. Sehingga waktu saya bangun besok pagi, saya mulai dengan hari yang baru. Nah setiap malam itu doa saya, jadi kalau saya tidur, saya gak bangun lagi besok udah selesai gitu menurut saya. Saya udah berdoa sama Tuhan begitu. Nah itu saya selalu bicara bagaimana nilai hidup kita. Karena terlalu banyak saya melihat contoh-contoh orang yang juga gak sakit apa-apa Tuhan panggil pulang ya. Kan itu semakin mempersiapkan diri kita. Apalagi kita yang sakit-sakitan. Ya Anda coba pakai masker ini, Anda gak pernah tahu kan sakit atau tidak. Makanya saya gak mau buka ini juga nih tadi, karena agak kurang nyaman buat saya. Ya tadi saya makanya tenggorokan saya gak terlalu nyaman. Nah saya mau katakan itu, menjalani kehendak Tuhan dalam hidup kita, ayo sama-sama saling support pemuda-pemuda di tempat ini ya. Oke, ada yang mau tambahkan? Mungkin kok Jamie mau tambahkan? Teman-teman mau tanya buat diskusi, silakan. Yuk, berat memang topik ini jujur. Susah mengukurnya, enggak 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Kehendak Tuhan itu susah, tapi kita harus melakukan. Dan kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan apa yang mesti kita lakukan. Rambu-rambunya udah ada di firman Tuhan. Jangan ini, lakukan ini, lakukan itu gitu.